Kita mulai nomor 1. Ini disediakan ada 4 larutan. Nah, pH awalnya masing-masing 5,6, 6,7, 8,1, dan 9,2. Kemudian ke dalam masing-masing larutan ditambahkan beberapa tetes asam di sini. Kemudian ditambahkan beberapa tetes basa. Nah, pertanyaannya yang termasuk larutan penyangga atau larutan yang dapat mempertahankan pH adalah yang mana? Nah, kita pilih yang mana yang pH larutannya tidak berubah secara signifikan setelah ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. Nah, yang tidak berubah signifikan itu kelihatannya ini nih, larutan nomor 2. Karena ditambahkan sedikit asam, dia pH-nya cuma turun 0,2 skala. Ditambahkan basa, pH-nya hanya naik 0,1 skala. Dan larutan 3, ini juga pH-nya awalnya 8,1, kalau ditambahkan sedikit asam hanya turun 0,1 skala. Kalau ditambahkan sedikit basa, pH-nya hanya naik 0,1 skala. Nah, itu yang disebut mempertahankan pH. Berikutnya, campuran yang akan menghasilkan larutan yang dapat memerahkan fenolftalen. Fenolftalen ini range perubahan warnanya tidak berwarna hingga merah. Range pH-nya 8-10. Jadi ini maksudnya kalau dia ada di larutan yang pH-nya di bawah 8, maka dia tidak akan berwarna. Tapi kalau fenolftalen ini diteteskan ke larutan yang pH-nya di atas 8, warnanya akan berubah dari tidak berwarna menjadi merah. Jadi pertama merah muda dulu, lama-lama tambah merah gitu. Nah, kita cek campuran yang pertama. Campuran yang pertama itu CH3COOH dengan NaOH. Campuran asam lemah dengan basa kuat. Nah, asam lemah dengan basa kuat ini pasti kalau dicampurkan akan saling bereaksi. Jadi kita harus cek dulu reaksinya apa yang terjadi, apa yang tersisa. Seandainya yang tersisanya basa kuat, berarti dia sifatnya akan basa, pH-nya akan sangat tinggi. Tapi kalau yang tersisanya asam lemah, nanti akan terbentuk larutan penyangga asam. Tapi kalau dua-duanya habis, kita nanti akan memperoleh garam yang terhidrolisis parsial dan sifatnya basa. Nah, ini kalau kita lihat asamnya 100 ml 0,1 molar. Berarti jumlah molnya, molar kali volumenya 10 milimol. Basanya juga 10 milimol. Nah, kalau kita hitung berarti kedua reaktan tepat bereaksi nih, dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis, yang terbentuk adalah garam natrium asetat dan air. Nah, apa yang terjadi dengan garam natrium asetat? Garam natrium asetat ini adalah garam yang larut. Jadi reaksi ionisasinya merupakan reaksi ionisasi yang dianggap sempurna. Jadi kalau mula-mula kita punya berapa tadi? 10 milimol ya garamnya. Kalau mula-mula kita punya 10 milimol natrium asetat, seluruhnya kita anggap terurai menjadi kation dan anionnya. Sehingga nanti kita akan memperoleh masing-masing 10 milimol ion asetat dan ion natrium. Nah, apa yang terjadi dengan ion asetat? Ion asetat ini mengalami hidrolisis dalam air. Masih ingat di bab sebelumnya, hidrolisisnya itu nanti akan menghasilkan ekstra ion OH- di dalam larutannya. Jadi sifat garamnya basa. Sedangkan ion natrium ini tidak bisa mengalami hidrolisis karena asalnya dari elektrolit kuat. Nah, kita di sini jadi punya garam basa. Masih ingat cara menghitung konsentrasi ion OH-nya? Caranya adalah seperti ini. Tetapan kesetimbangan airnya 10 pangkat min 14. Tetapan kesetimbangan asamnya memang nggak ada sih di soal, tapi biasanya sekitar 10 pangkat min 5 lah tetapan kesetimbangan untuk asam asetat. Konsentrasi ion CH3COO- ini berapa? Nah, kita lihat dulu nih di sini. Ion CH3COO- itu 10 milimol. Sementara volume total campurannya adalah asam 100 ml, basanya 100 ml. Jadi total 200 ml. Jadi konsentrasi ion asetatnya 10 milimol per 200 ml. Ini kalau dihitung jadi nanti kita akan dapat
akar 10 pangkat minus 9 dikali 1/20 0,05. Atau kalau kita akarkan nanti kita dapat konsentrasi ion OH- segitu hasilnya. Berarti POH-nya 5,5 min log akar 2, pH-nya berarti 8,5 ditambah log akar 2. Nah jelas ini di atas 8 ya, di atas batas bawah range pH phenolphthalein. Jadi dia akan berwarna merah. Warnanya udah mulai berubah gitu, menuju merah. Nah itu campuran yang pertama. Jadi campuran yang pertama ini akan memerahkan phenolphthalein. Campuran yang kedua, asam sulfat dengan amonia. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi dengan asam sulfat dan amonia. Asam dan basa, kalau direaksikan, kebetulan ini basanya amonium, jadi nanti basanya amonia, jadi nanti hasilnya adalah garam amonium, H2SO4-nya 50 ml, 0,1 molar berarti 5 milimol, basanya 150 ml, 0,1 molar berarti 15 milimol. Ini mula-mula 5 milimol, basanya 15 milimol. Nah, kalau kita hitung yang bereaksinya berarti seluruh asam habis. Basanya masih tersisa. Nah, apa yang terjadi dengan basa yang tersisa ini? NH3 ini basa lemah, jadi penguraiannya dianggap sedikit sekali. Intinya kita punya jumlah mol NH3 yang kita anggap tetap 5 milimol. Kemudian di sini kita punya garam terlarut, amonium sulfat 5 milimol. Nah, karena garamnya larut berarti dianggap terurai seluruhnya. Terurai seluruhnya menjadi anion dan kationnya seperti ini. Jadi nanti kita punya 10 milimol ion amonium dan 5 milimol ion sulfat. Nah, di sini terdapat pasangan asam basa konjugasi. Jadi ada pasangan yang selisihnya 1 ion H+. Nah, pasangan itu nanti akan menjadi komponen konjugasi di dalam larutan penyangga. Nah, larutan penyangganya sifatnya basa karena yang tersisanya basa lemah. Kita bisa menghitung pH-nya dengan cara seperti ini. Nah, Kb-nya di soal nggak ada sih ya, tapi biasanya Kb NH3 itu sekitar 10 pangkat min 5. Kalau kita masukkan jumlah mol NH3-nya 5 milimol dan jumlah mol NH4+-nya 10 milimol. Berarti kita jadi dapat konsentrasi ion OH-nya 5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, atau kalau kita hitung pH-nya, berarti kan POH-nya 6 min log 5 ya, pH-nya berarti 8 ditambah log 5. Nah, ini juga di atas batas bawah range pH phenolphthalein. Jadi warnanya udah mulai berubah menjadi merah. Jadi campuran yang kedua juga memerahkan phenolphthalein. Campuran yang ketiga ini amonia dengan asam klorida. Amonianya 10 milimol, asam kloridanya 5 milimol. Kita reaksikan dulu. Amonia dengan asam klorida. Hasilnya garam amonium klorida. Amonianya tadi 10 milimol mula-mula. Asam kloridanya 5 milimol. Gitu ya. Yang tersisa adalah amonia dan garam amonium klorida. Amonia adalah basa lemah, jadi penguraiannya dianggap sedikit sekali. Amonium klorida ini adalah garam yang larut, jadi dia terurai seluruhnya, jadi kation dan anion. Kalau mula-mula kita punya 5 milimol ion amoniumnya, seluruhnya dianggap terurai menjadi kation dan anionnya. Jadi nanti ada 5 milimol ion amonium dan 5 milimol ion klorida. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Ada pasangan basa lemah dan asam konjugasinya.
Jadi kita bisa hitung konsentrasi ion OH- dari sistem penyangga ini. Ini akan membentuk sistem penyangga basa. Kb-nya sekitar 10 pangkat min 5. Berarti dari sini kita bisa hitung pH-nya adalah 9, pOH-nya kan 5 ya. Jadi ini juga di atas 8 nih. Jadi dia juga mulai berwarna merah. Jadi ketiga campuran ini memerahkan phenolphthalein. Kalau yang nomor 1 karena dia tadi bersifat garam asam, saya tuliskan di sini. Garam basa, maaf. Yang kedua ini nanti jadi larutan penyangga basa. pH-nya juga di atas 8. Nah, yang ketiga juga buffer basa. Jadi ketiga campuran memerahkan phenolphthalein. Berikutnya yang ketiga, campuran yang akan menghasilkan larutan penyangga dari antara campuran-campuran berikut ini berjumlah berapa? Nah, di sini kita punya basa kuat, natrium hidroksida, dan asam lemah, asam sianida. Prinsipnya larutan penyangga itu akan terbentuk kalau asam lemah berlebih atau tersisa. Nah, kalau kita tuliskan reaksinya antara NaOH dengan HCN seperti ini. Kalau kita lihat komposisi yang pertama, NaOH-nya 0,1 molar 100 ml berarti 10 milimol. HCN-nya 5 milimol. Nah, ini kelihatan banget nih. Nanti yang akan habis itu adalah HCN-nya. Yang tersisa basa kuatnya. Jadi campuran yang pertama ini tidak akan membentuk larutan penyangga. Karena harusnya kalau syarat terbentuknya larutan penyangga kan harus ada asam lemah yang tersisa. Jadi campuran pertama ini tidak menghasilkan larutan penyangga. Nah, sekarang saya lanjutkan di sini yang kedua ya. Saya tuliskan lagi di sini. Kalau komposisi yang kedua, ini yang bedanya adalah basanya itu 75 ml 0,1 molar. Molaritasnya. Asamnya 100 ml 0,1 molar. Jadi kalau kita hitung jumlah molnya si basanya ini adalah 7,5 milimol. 75 kali 0,1. Asamnya 100 dikali 0,1 molar. Jadi jumlah molnya 10 milimol. Nah, di sini reaksi pembatasnya basanya ya. Ada sisa asam lemah. Kemudian nanti asam lemahnya punya pasangan konjugasi yang asalnya dari garamnya di situ. Nah, ini akan terbentuk larutan penyangga. Jadi komponen penyangganya ada. Nah, kalau yang ketiga gimana? Saya pakai lagi di sini ya. Yang ketiga, coba dilihat dulu di tabelnya. Basanya itu 50 ml 0,1 molar. Berarti basanya 5 milimol. Asam lemahnya 150 ml 0,1 molar. Berarti 15 milimol. Nah, ini juga reaksi pembatasnya adalah basanya. Basanya habis. Asam lemahnya berlebih. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi nanti. Di sini juga akan terbentuk larutan buffer atau larutan penyangga, bisa mempertahankan pH. Nah, ini tadi kita bahas komposisi yang ketiga. Sekarang kita bahas atau kita lihat, kita cek komposisi yang keempat. Coba lihat dulu di tabel. Nah, basa kuat di campuran yang keempat itu 25 ml 0,1 molar. Jadi 2,5 milimol. Asam lemahnya 200 ml 0,1 molar berarti 20 milimol. Di sini juga sama, yang tersisa adalah asam lemahnya. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi enggak? Ada.
Nah, jadi campuran ini juga akan membentuk larutan penyangga. Jadi jumlah campuran yang menghasilkan larutan penyangga ada 3, campuran nomor 2, 3, dan 4. Nomor 4, buffer intrasel yang terdapat dalam sel tubuh manusia. Nah, ini perlu diingat, buffer intrasel itu adalah buffer ini. Dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Kalau buffer ekstrasel itu adalah buffer karbonatnya, yang ini ekstrasel. Oke, nomor 5. Untuk membentuk larutan buffer ke dalam HCl, ini adalah asam kuat. Dapat ditambahkan, nah intinya campuran buffer itu kan harus terdiri dari asam kuat yang habis dan basa lemah berlebih. Berarti HCl harus direaksikan dengan basa lemah berlebih. Nah, di sini yang basa lemah hanya NH3. CH3COOH nggak mungkin ya, dia asam lemah. KOH dia basa kuat, nggak akan membentuk buffer dengan HCl. Jadi jawabannya hanya nomor 1 aja. Nomor 6. Campuran yang akan menghasilkan larutan yang dapat mempertahankan pH, aka buffer atau larutan penyangga adalah, nah syaratnya larutan buffer itu harus terdiri dari elektrolit lemah berlebih dan elektrolit kuat yang habis. Nah, nomor 1 ini kita punya asam lemah sama basa lemah. Ini tidak akan membentuk larutan penyangga. Nah, kalau yang kedua, di sini ada amonia dan amonium klorida. Ada pasangan asam basa konjugasi ya. Ada NH3. NH3-nya itu kalau dihitung 2 milimol. Kemudian ada NH4Cl, garam larut. Penguraiannya dianggap 100%. Jadi kalau ada 1 milimol, ini 10 ml 1 molar, 1 milimol si garamnya. Seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Berarti campuran yang kedua akan menghasilkan larutan penyangga. Nah, campuran yang ketiga gimana nih? Kita lihat dulu. CH3COONA dengan HCl. Ini garam dengan asam. Kalau kita reaksikan nanti akan terjadi seperti biasa ya, pertukaran anion kation seperti ini. CH3COONA-nya 1,5 milimol, 15 ml 0,1 molar. HCl-nya 5 ml 0,1 molar, berarti 0,5 milimol. Nah, di sini yang merupakan reaksi pembatas adalah HCl. Jadi nanti kita akan memperoleh CH3COONA yang tersisa 1 milimol, asamnya habis, asam HCl-nya, asam asetatnya terbentuk 0,5 milimol, dan di sini ada garam tidak terhidrolisis. Nah, kalau kita lihat lagi di sini akan ada pasangan asam basa konjugasi. Di mana? Di sini nih. Di sini kan ada ion CH3COO- nanti. Kemudian ada CH3COOH. Nah, ini akan membentuk larutan penyangga jadinya. Larutan penyangga yang sifatnya asam. Nah, jadi nomor 2 dan 3 itu akan menghasilkan larutan penyangga. Jadi perlu diketahui tidak selalu campuran yang menghasilkan buffer itu adalah campuran asam dan basa. Bisa jadi campuran yang udah jadi kayak nomor 2, basa lemah dengan garam. Di situ ada pasangan asam basa konjugasi. Bisa juga campuran yang kayak nomor 3. Kita cek dulu aja hasil reaksinya apa. Nanti hasilnya itu, sisanya itu ada pasangan asam basa konjugasinya atau enggak. Gitu. Nomor 7. Ini ada campuran asam asetat, asam lemah, dengan barium hidroksida, basa kuat. Nah, ini berpotensi menghasilkan larutan buffer sih ya, kalau CH3COOH-nya tersisa. Persamaan disetarakan dulu. Kita hitung jumlah mol mula CH3COOH 100 ml 0,2 molar. Berarti kalikan aja, kita punya 20 milimol. Kemudian barium hidroksidanya 0,2 molar, 25 ml. Jadi kalau kita hitung ini berarti 5 milimol. Reaksi pembatasnya di sini kelihatan BaOH 2 kali ya.
Jadi nanti di akhir reaksi masih ada sisa 10 milimol asam asetat dan 5 milimol barium asetat. Asam asetat adalah asam lemah, jadi penguraiannya dianggap sedikit sekali, tidak usah dipikirkan, berarti tetap 10 milimol aja. Nah, barium asetat ini adalah garam terlarut, ion asetat kan selalu larut ya. Jadi penguraiannya dianggap 100%. Kalau kita mula-mula punya 5 milimol barium asetat, seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Nah, nanti di akhir kita akan punya 10 milimol ion asetat. Komponen penyangganya apa saja di sini? Ini asam lemah dan ada basa konjugasinya 10 milimol. Nah, larutan ini akan membentuk buffer yang bersifat asam. Cara ngitung konsentrasi ion H+, saya pindah ke sini ya, nggak cukup. Nomor 7. Seperti ini. Ka-nya ada nggak di soal? Kita cek. 2 kali 10 pangkat min 5. Jumlah mol CH3COOH sisanya 10 milimol. Basa konjugasinya 10 milimol juga. Nah, jadi pH-nya adalah 5 min log 2. Log 2 kan 0,3 ya. Jadi 4,7 jawabannya. Nomor 8. Untuk menghasilkan larutan buffer dengan pH 9, buffer basa ya, maka ke dalam 100 ml NH3 0,1 molar harus ditambahkan HCl 0,1 molar sebanyak berapa mililiter? Nah, kita reaksikan dulu. Ini adalah NH3 dengan HCl yang dicampurkan. Tentu akan menghasilkan garam amonium klorida. Nah, NH3-nya ini 100 ml 0,1 molar. Asam kloridanya 0,1 molar, volumenya kita tidak tahu. Jadi kita misalkan saja X mililiter. Nah, kalau kita hitung jumlah molnya, si basa 10 milimol, 100 ml kali 0,1 molar, asamnya 0,1 dikali X milimol. Supaya terbentuk larutan buffer dengan pH 9 berarti kan asam kloridanya harus habis ya, atau reaksi pembatasnya asam klorida. Jadi makanya begini. Nah, nanti NH3-nya harus sisa. Oke, nah sekarang pasangan asam basa konjugasinya udah kelihatan ya di sini. Di akhir ada NH3 10 min 0,1 X milimol. Kemudian ada NH4+ di sini 0,1 X milimol. Atau kalau dituliskan ada basa lemah, penguraiannya diabaikan. Kemudian ada garam larut, penguraiannya dianggap 100%. Jadi kalau ada 0,1 X mula-mula seluruhnya terurai. Jadi ion-ionnya. Sebenarnya kita cuma butuh informasi ionnya aja, berapa milimol, ini aja. Nah, larutan penyangga kita nanti sifatnya basa, pH-nya 9. Kalau pH-nya 9 berarti pOH-nya 5 ya. Kalau pOH-nya 5 berarti konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi ion OH-, cara menghitungnya begini. Kita masukkan, nah KB-nya berapa sih? Lihat dulu di soal deh. Oh, KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5 kebetulan. Jumlah mol NH3-nya 10 dikurangi 0,1 X. NH4+-nya 0,1 X.
Nah, kita selesaikan persamaan ini. Jadi 0,1x itu sama dengan 10 min 0,1x. 0,2x sama dengan 10. Jadi x-nya adalah 10 dibagi 0,2, 50 ml. Jadi HCl yang harus ditambahkannya 50 ml. Nomor 9. Untuk menghasilkan 150 ml buffer, berarti ini volume totalnya, dengan pH 5 log 2, buffer asam berarti, maka volume larutan asam asetat 0,1 molar dan kalium hidroksida 0,1 molar yang harus dicampurkan masing-masing adalah, kita reaksikan dulu aja, asam asetat dengan kalium hidroksidanya. Nanti hasilnya garam, kalium asetat, dan air. Koefisiennya kebetulan 1 semua. Konsentrasinya juga sama, tadi 0,1 molar masing-masing. Volumenya belum tahu, jadi saya misalkan di sini X dan Y. Jadi kita bisa hitung jumlah molnya, konsentrasi dikali volume dalam satuan milimol. Supaya terbentuk larutan buffer berarti yang harus jadi reaksi pembatas adalah KOH. KOH-nya harus habis. Jadi jumlah yang lain juga sebanding dengan koefisiennya masing-masing ya. Nah, ini langsung saya faktorkan. Jadi begitu. Semua satuan dalam milimol ini. Nah, larutan buffer yang terbentuk itu pH-nya adalah 5 min log 2. Berarti konsentrasi ion H+-nya ya, kan ini asam. Konsentrasi ion H+-nya berarti 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, cara mencari konsentrasi ion H+ dari suatu bukan garam, ini buffer. Gini cara menghitungnya. Nah, Ka-nya ada nggak di soal? 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion H+-nya juga kebetulan sama. Jumlah mol CH3COOH-nya, nah CH3COOH-nya ini sisanya 0,1 dikali X min Y. Jadi saya masukkan di sini. Nah, ion CH3COO min ini dari mana? Dari sini nih. Dari garam kalium asetat. Garam kalium asetat ini adalah garam yang larut. Jadi penguraiannya dianggap 100%. Kalau kita punya 0,1 Y milimol CH3COOK, maka seluruhnya akan terurai menjadi ion-ionnya. Intinya nanti kita akan punya ion asetat 0,1 Y milimol, itu aja sih yang pentingnya. Jadi saya masukin di sini 0,1 Y milimol. Nih CH3COO minnya. Oke, kita lanjutkan perhitungan. Berarti ini 0,1-nya dicoret aja ya. Jadi Y sama dengan X min Y, atau X itu sama dengan 2Y. Nah, tadi volume total si campuran ini adalah volume total buffernya 150 ml. Nih, saya tunjukkan lagi. Kita akan membuat 150 ml larutan buffer. Jadi itu artinya X tambah Y-nya, volume asam asetat ditambah kalium hidroksidanya. Nah, kita substitusi nih X-nya itu 2Y. Setelah tadi kita hitung perbandingannya. Berarti Y-nya 50 ml. X-nya berarti 100 ml tentu. Nah, X itu tadi adalah volume asam asetat. Y-nya itu adalah volume kalium hidroksida. Jadi jawabannya 100 dan 50. Nomor 10. Larutan asam klorida
dicampur dengan larutan amonia. Nanti akan terbentuk amonium klorida. Asam kloridanya sekian milimol. NH3-nya 100 ml 0,2 molar. 20 milimol berarti ya. Reaksi pembatasnya di sini HCl-nya. Jadi nanti kita punya di akhir reaksi NH3, suatu basa lemah, penguraiannya diabaikan. Kemudian ada NH4Cl, garam yang larut, ionisasinya dianggap 100%. Jadi kalau mula-mula ada 10 milimol, ini seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Intinya kita punya NH3 dan NH4 plus pasangan asam basa konjugasi, masing-masing 10 milimol. Nanti akan terbentuk larutan penyangga basa. Cara ngitung konsentrasi ion OH- begini. Kb-nya tetapan kesetimbangan NH3-nya 10 pangkat min 5. Tadi NH3 sama NH4 plusnya sama-sama 10 milimol. Jadi pH-nya 9 ya. Oh, ke dalam campuran, saya lupa nih, ini belum selesai. Ke dalam campuran ditambahkan lagi 2,5 milimol larutan HCl. Oh, belum selesai dong. Berarti kita ganti dulu yang ini. Ternyata masih ditambahkan lagi HCl. Jadi ke dalam keadaan akhir yang tadi, yang sisanya tinggal NH3 dan NH4Cl, ditambahkan lagi HCl. Nah, logikanya HCl itu pasti akan bereaksi dengan NH3 yang tersisa. Ya, nanti dia akan membentuk NH4Cl juga. Jadi kita gabungkan aja NH3 kan tadi sisanya 10 milimol. HCl yang di sini tadi udah habis, berarti HCl-nya langsung yang dari ini aja, yang kedua penambahannya 2,5 ml 1 molar berarti 2,5 milimol. Nah, NH4Cl-nya emang udah ada tadi dari reaksi pertama 10 milimol. Tambahkan di sini 10 milimol. Nah, reaksi yang kedua ini reaksi pembatasnya HCl. Jadi nanti di akhir NH3-nya 7,5 milimol, NH4Cl-nya 12,5 milimol. Nah, baru pindah sini ya. Sebelum masuk ke situ, tadi NH3-nya ada 7,5 milimol. Ini basa lemah, penguraiannya diabaikan. Terus ada NH4Cl yang jumlahnya jadi 12,5 milimol. Nah, ini terurai seluruhnya jadi kation dan anion. Nih, pasangan asam basa konjugasinya. Basa dan asam konjugasi lebih tepatnya. Jadi 7,5 milimol dan 12,5 milimol. Berarti konsentrasi ion OH- jadi ini dibagi 2,5 aja ya. Kan jadi 3/5 ya, 3/5 0,6. 0,6 dikali 10 pangkat min 5 berarti 6 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi pOH-nya 6 min log 6, pH-nya 8 ditambah log 6. Log 6 itu kan berarti log 2 tambah log 3 ya. Log 2 0,3, log 3 0,5. Jadi 8,8 jawabannya yang benar. Nih. Nomor 11.
Ini ada NaOH dicampur dengan CH3COOH. Hasilnya jadi CH3COONa dan H2O. NaOH-nya 20 ml 0,2 molar, berarti 4 milimol mula-mula. CH3COOH-nya 40 ml 0,2 molar. Jadi 8 milimol. Nah, reaksi pembatasnya yang mana nih di sini? NaOH-nya ya yang habis. Jadi nanti di akhir ada sisa 4 milimol asam asetat dan ada 4 milimol natrium asetat dan air. Ke dalam campuran ditambahkan lagi 20 ml HCl. Nah kan HCl nggak mungkin ya bereaksi sama asam yang tersisa, masa asam sama asam bereaksi. Nah nanti yang bereaksi justru malah si garam yang terbentuknya. CH3COONa-nya nih yang ada di sini dengan HCl. Nah, di sini akan terbentuk CH3COOH dan NaCl. CH3COONa-nya 4 milimol tadi. Ini sisa dari reaksi pertama. HCl-nya 20 ml 0,1 molar berarti 2 milimol. Tadi di reaksi pertama kita punya sisa CH3COOH ya 4 milimol. Masukkan aja ke situ. NaCl nggak ada. Nah ini mula-mulanya. Nah tinggal kita hitung lagi nih komposisi terakhirnya gimana. Reaksi pembatasnya HCl ya. Oh ini jadi 6. Nah jadi di akhir reaksi kita punya CH3COONa 2 milimol. Dan ada CH3COOH 6 milimol. CH3COOH asam lemah penguraiannya diabaikan. CH3COONa garam larut penguraiannya dianggap 100%. Jadi nanti di akhir ada pasangan asam basa konjugasi nih. Asamnya 6 milimol, basa konjugasinya 2 milimol. Nah tinggal kita hitung pH-nya. Saya pindah ke sini, nggak akan cukup di sana. Larutan penyangga yang terbentuknya nanti jadi asam. Ka-nya tadi berapa ya? Pasti ada deh di sini. 2 kali 10 pangkat min 5 nih. Jumlah mol CH3COOH-nya ini 6 milimol, basa konjugasinya 2 milimol. Kalau dihitung jadi 6 dikali 10 pangkat min 5 ya H plusnya. Jadi pH-nya 5 min log 6. 5 min log 2 min log 3 gitu ya. 5 min 0,3 min 0,5. Jadi jawabannya 4,2. Oke, cukup untuk set pertama.